dengan teorinya, tapi teorinya juga kemarin terakhir membahas soal-soal, terakhir pertemuan, baik kelas K37 ataupun K38 kan kita selesai sampai soal 9A. Saya akan lanjutkan soal yang 9B. Ini ya. Nanti ini PDF-nya saya bikin terpisah, ini bikin baru lagi supaya yang file tutorial dan teori terpisah. Oke, testing dulu apakah suara dan tulisannya aman? Aman, Pak. Oke. Aman. Nah, kita akan hitung limit ini. Nah, oke, ini jangan dicoret X ya. Nanti gimana kalau dicoret? Kita lihat limit X mendekati nol. Kalau ada mutlak gitu, kan susah kayak di persamaan. Kita buka dulu. Kita lihat, mutlak X itu kan sama dengan min X kalau untuk X yang lebih kecil nol atau kalau X lebih kecil nol sama X kalau X-nya besar nol. Nol boleh ikut atas atau bawah. Jadi kalau kita gambar ini eh, tandanya gini nol, ini tanda dari X ya. Kalau tanda dari mutlak X sih positif semua. Di sini min, di sini plus. Oh, atau nggak perlu garis bilangannya karena ini mah udah langsung tahu. Maka ini kan aturannya pecah di nol. Yang di kiri nol ini menjadi min X, yang di kanan nol jadi X. Jadi kita hitung pakai limit kiri kanan. Limit X menuju nol kiri dulu. Limit X menuju nol kiri. Nah, kalau X mah nggak ada apa-apanya, mutlaknya bisa dibuka. Di kiri nol, jadi yang lebih kecil dari nol, ini harus diminuskan. Jadi min X kan dibuka aturannya. Sama dengan limit X menuju nol kiri dari min satu. Sama dengan, ini tadi dicoret ya, saya coret. Boleh, karena nggak di nol limit tuh. Hanya untuk mendekati nol. Limit konstanta, ya min satu. Gitu ya. Oke, limit X menuju nol kanan dari X per mutlak X. Itu asal diikuti aturannya nggak susah itu ya. Ya, ya susah juga idenya ya. Kadang-kadang susah. Ah, latihan makanya. Nah, di kanan nol, ini nol dari kanan sini, ini aturannya yang ini. Jadi mutlak dibuka jadi itu. Limit X menuju nol kanan, satu sama satu. Nah, limit kiri dan limit kanan beda. Jadi limit X mendekati nol dari X dibagi mutlak X tidak ada ya. Karena limit kiri dan kanannya berbeda. Lanjut lagi. Ini apa? Floor ya. Fungsi floor. Kembali ada lambang fungsi floor ya dibuka gitu ya. Coba. Nah, ini. Tuh, gimana? Kita buka dulu. Ini sebaiknya pakai yang ini simbolnya mutlak ini karena buku Purcell pakainya yang itu ya. Nah, kita kemarin ini udah buka fungsi floor. Bentar, 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 bentar. Nah, mana penghapusnya? Fungsi floor itu bernilai bernilai satu kalau X-nya di antara satu, X-nya kecil 2 itu ya. Bernilai 2 2 X-nya 3. Bernilai nol kalau X-nya nol, X-nya satu. Sampai kapan kita harus membuka ini? Nah, kita lihat ini limit X mendekati satu. Jadi ini, sorry, sorry. Ini kita lihat limit X mendekati satu. Jadi cukup pembukaan fungsi floor ini
di kiri dan kanan satu. Nah, ini udah di kiri satu nih, yang paling dekat ke satu ya. Kan ini kurang dari satu. Satu lagi yang lebih besar dari satu. Jadi cukup membukanya segitu aja ya. Cukup yang di kiri satu dan di kanan satu. Yang di kiri satu aturannya ini, nih di kiri satu tuh berarti X-nya kurang dari satu, aturan fungsinya ini. Di kanan satu aturan fungsinya ini. X-nya besar satu, ini Y-nya ini. Udah, kembali pakai limit kiri kanan karena aturannya di kiri dan kanan satu beda. Floor limit X mendekati satu kiri yang di kiri satu tapi paling dekat ke satu. Ini. Nah, Y-nya itu nol. Ini sama nol. Sama dengan nol. Limit X mendekati satu kanan dari floor X. Limit X mendekati satu kanan. Kalau satu kanan lebih besar satu. Lebih besar satu aturannya yang ini. Ini juga lebih besar satu ya, tapi yang lebih besar satu sedekat mungkin dengan satu. Nah, itu nilai Y-nya satu. Limit konstanta satu gitu ya. Begitu. Lanjut lagi kalau nggak ada yang nanya mah. Ini soal salah. Harusnya dua kiri ini ya. Soal salah. Sebentar, saya jelaskan salahnya eh, di OneNote-nya ini, di catatannya ini. Nah, ini, sorry, ini maksudnya maunya dua kanan gitu ya. Tapi kalau demikian ini eh, soal salah. Karena kalau kalau X besar 2 ini kenapa besar 2? Karena di kanannya, ini dua kanan berarti lebih besar 2 itu 4 min X kuadratnya kecil nol. Nggak boleh, ya. Tidak valid. Tidak valid. Jadi soalnya saya ganti sekarang menjadi ini diganti yang biru. Limit X menuju dua kiri. Kalau dua kiri boleh ya. Kalau X-nya kurang dari dua tapi dekat ke dua ya. Jadi X-nya ini dua dari kiri di sini. Itu 4 min X-nya udah positif. Nah, ini kalau akar, kemarin lihat lagi sifat-sifatnya, bisa kita hitung langsung aja masuk akar limitnya. Akar limit X mendekati 2 kiri dari 4 min X kuadrat gitu. Ya, akar boleh masuk dengan syarat kalau akar pangkat genap ininya nggak boleh negatif. Ya ini nggak negatif, langsung aja hitung. Kalau udah gini hitungannya udah nggak usah lihat kirinya, langsung aja substitusikan kalau udah nggak masalah. Akar 4 min 2 kuadrat. Jangan 2 min kuadrat ya. 2 kuadrat aja langsung. Ini mah hanya menyatakan dari kiri, angkanya mah titik limitnya mah ya 2 juga itu. Ya nol ya. Betul. Oke, Pak, mau tanya, ya ya. yang C tadi berarti limitnya nggak ada ya? Oh, belum dijawab. Iya, betul. Jadi limit X mendekati satu dari floor X tidak ada. Ya, makasih koreksinya. Belum saya jawab. Lanjut ya. Ini bagus sekali untuk belajar nomor 10. Memahami betul-betul teorinya ya. Hmm, oke, saya crop dulu. Saya ingat ini bagus sekali untuk belajar karena waktu nyiapkan itu dulu saya nyari-nyari supaya kalau belajar agak kejebak gitu ya. Kan jadi sadar. Oke, kita lihat gambarnya nanti aja.
Ini gambar grafik ini lalu hitung. Saya mau hitung dulu kalau dari gambar kan kegampangannya. Sebenarnya bisa digambar dulu. Dari gambar gampang menyimpulkan limit kiri, limit kanan atau apapun pun. Sekarang saya mau balik. Ngitung dulu gitu ya. Kita grafiknya nggak kebayang gitu. Karena kalau udah ada gambarnya kan kemudahan. Meskipun ini ngegambar grafiknya juga gampang. Ini hanya parabola, garis lurus, konstanta. Oke, saya mau ngitung dulu. Yang A. Limit X mendekati nol dari fx. Nah, perlu nggak pakai limit kiri kanan ya? Kita lihatnya gini, perlu enggaknya. Ini titik nol. Aturan fungsi berubah di satu ya, di satu. Itu berubah. Nah, di kiri nol sama di kanan nol, aturan fungsinya sama nggak? Sama ya, min X kuadrat kan? Semua yang kecil satu kan min X kuadrat. Ya udah nggak usah pakai limit kiri kanan. Langsung aja sama dengan limit X mendekati nol, fx-nya min X kuadrat. Min nol kuadrat sama dengan nol. Kalau mau pakai limit kiri kanan, selalu bisa dan boleh. Cara lain ya. Cara dua, saya pakai limit kiri kanan. Limit X mendekati nol dari kiri, limit X mendekati nol dari kiri. Nah, fx-nya apa? Di kiri nol, di kiri nol berarti kurang dari satu kan? Ini min X kuadrat. Nah, limit kanannya, limit X mendekati nol kanan, di kanan nol, tapi yang dekat dari nol ya. Ini semua di kanan nol ini juga. Tapi yang paling dekat ke nol dan di kanan nol tetap ini. Gitu ya. Nah, ini dapat nol. Jadi dari sini disimpulkan limit X mendekati nol dari fx sama nol. Boleh pakai limit kiri kanan, boleh langsung yang ini. Karena di kiri kanan nol aturan fungsinya sama. Tapi, bukan tapi, jawab yang B belum juga dibaca. Limit X mendekati satu. Nah, di satu, di kirinya ini, di kanannya yang ini. Berbeda. Mau nggak mau ini harus pakai limit kiri kanan. Jadi saya hitung yang B. Limit X mendekati satu dari kiri. Nah, ini saya gambar lagi. Satu dari kirinya. Ini di sini berlaku rumusnya min X kuadrat. Yang lebih besar satu berlakunya X plus satu. Jadi limit kirinya ya fungsinya yang dipakai adalah min X kuadrat sama dengan min satu. Kalau udah memasukkan mah ini nggak usah mandang satu kiri. Udah aja satu kayak biasa ya. Min satu kuadrat. Limit kanannya sama dengan limit X mendekati satu kanan. Satu kanan adalah X plus satu. Jadi dua. Kesimpulan, limit X mendekati apa? Satu dari fx tidak ada. Karena limit kiri kanannya berbeda. Yang C, di dua. Di dua perlu limit kiri kanan nggak? Coba yang C. Perlu limit kiri kanan nggak? Perlu, Pak. Perlu ya. Karena coba yang C. Kita lihat. Di dua, di kirinya berlaku X plus satu di sini. X plus satu. Di kanannya, jangan lihat di duanya kalau limit. Jangan di duanya, tapi di kanannya. 3x min 3. Di kanannya 3x min 3.
Nah, jadi saya harus ngitung limit X mendekati 2 kiri, karena ini soalnya mintanya di 2, harus kiri kanan. Sama dengan limit X mendekati 2 kiri, X plus 1, sama dengan, masukin aja biasa, 2 tambah 1 3. Limit X mendekati 2 kanan, sama dengan limit X mendekati 2 kanan, 3X min 3. 3 kali 2 6 dikurang gitu ya, 3. Sama. Jadi limit X mendekati 2-nya udah nggak dihitung. Ini makanya sama ya 3 juga. Gitu ya. Yang D perlu pakai limit kiri kanan nggak? Enggak, Pak. Nggak. Karena apa? Kita lihat. Saya gambar dengan skala yang sangat besar. Ini 2, ini 2,001 gitu ya. Itu ya 2,001. Ini koma maksudnya ya, soalnya. Kita lihat. Kalau udah lebih besar 2 aturannya 3x min 3. Jadi di sini berlaku di kirinya 2001 3x min 3. Di sini juga berlaku 3x min 3 ya. Kan udah lebih besar 2 ini. Nah, maka langsung aja limit x mendekati 2,001 dari fx sama dengan limit x mendekati 2,001 dari, langsung aja kiri kanannya pakai 3x min 3 sama dengan 3 kali 2,001 dikurang 3 sama dengan sekian. Nah, gitu ya. Grafiknya. Grafiknya. Untuk menggambar grafiknya ini saya crop ulang ya. Supaya kelihatan nggak scroll ke atas ke bawah. Grafiknya bisa memperhatikan hasil limitnya, bisa juga independen kita gambar aja. Coba saya gambar. Menggambar grafiknya itu sebagai berikut. Ini Y, ini X. Sebaiknya di ujian selalu ingat-ingat ditulis. Nah, karena FTSL ini yang satu dosen matematik terapan, yang gininya nggak terlalu ketat gitu ya, kayak orang teknik lah dia. Eh, yang ini yang cewek yang saya omongin ya, satu matematik terapan, dua lagi dari matematik sangat murni, aljabar, dan saya dari matematik yang tidak jelas gitu ya. Oke, tapi sebaiknya lengkap gitu kalau jawaban. Dibiasakan supaya kita biasa menulis juga informasinya lengkap. Oke, min X kuadrat. Saya gambar dulu pakai abu-abu. Min X kuadrat itu grafiknya gini ya. Eh, eh, eh. Aduh, min X kuadrat. Paling nggak bisa nih kalau sebelum ngegambar teh saya. Ini min X kuadrat. Nah, grafik min X kuadratnya hanya dipakai X kecil satu. Jadi kalau ini titik satu, hanya dipakai yang kiri aja saya tebalin. Jadi kasih merah, hanya dipakai yang ini. Nah, yang itu min satunya, eh kok satu di situ ngaco? Aduh, ampun deh. Satu kok di situ. Nah, di sini ya. Satunya di sini. Dipakainya hanya yang di kiri satu. Jadi hanya yang dipakai yang ini. Sampai satunya nggak masuk. Bolongin. Itu adalah yang ke satu ya. Kemudian ini X plus satu. Kalau belum tahu gambar aja garis lurus. Nggak usah merhatiin interval ininya. Kalau X-nya 0, dia satu. Pakai abu dulu ya. X-nya 0, dia satu. Nih di sini. Kalau X-nya 2, 2.
Sebentar, ini labelnya hitam aja. Satu, dua. Kalau X-nya dua, dia tiga. Dua, tiga. Gambar pakai abu. Nah, dia garis lurus melalui titik ini. Garis lurus. Set, garis lurus. Ini ada grafik Y sama dengan X tambah satu. Tapi hanya dipakai mulai satu sampai dua. Duanya nggak masuk. Jadi ini jangan dibendolin. Nah, jadi kembali merahnya. Dari satu X-nya sampai X-nya 2. Ini tadi tingginya 3 ya. Itu, aduh, sebentar grafiknya 4 berikutnya. Ini gambar harus diturunin nih. Gimana? Ambil. Kok nggak mau? Nah, ini perlu saya turunkan gitu ya dikit. Nah, berikutnya kalau X-nya 2, ini X-nya 2, Y-nya 4. Jadi kita gambar aja itu satu titik. Bentar, sumbunya mau saya panjangin. Ini saya hapus Y-nya di sini, 4 di sini lah. Nah, kalau X-nya 2 ini Y-nya 4. Jadi melalui 2,4. Ya satu titik aja 2,4. Sini ya. Nah, oke. Loh, hitam yang merahnya kemana tadi ya? Jadi hitam semua. Saya, aduh, warnanya berubah. Itu dulu. Ah, udah betul tadi garisnya. Oke, eh, saya perpanjang lagi sumbunya. Saya tulis lagi Y-nya. Ini 4. Oke, sekarang yang ini. Kalau X-nya 2, Y-nya 4. Nah, ini ya. 4 ya skalanya jelek. Ini 4. Pokoknya ini titik 2,4. Kemudian 3X min 3 kalau X-nya 2. Kita gambar lagi pakai abu. Kalau X-nya 2 berapa? 3. Kalau X-nya 2 dia 3. X 2 3. Kalau Kak, maaf, X. X-nya lebih dari 2. Oh iya, tapi saya mau ngegambar nggak melihat ini dulu. Mau dapetin garis lurusnya. Jadi X-nya masukin 2 nggak apa-apa. Kemudian X-nya masukin 3. X-nya ini hapus ke sini aja. X-nya 3 dia berapa? 9 dikurangi 3 6. Kalau 3 dia 6 di sini. Nah, 6. Kalau X-nya 3 dia 6. 6. Nah, gambarnya abu ini, garis abu aja. Ya. Tapi hanya dipakai lebih besar 2. Tadi ini baru kesininya saya. Mana penghapusnya? Nah, ini saya pakai yang lebih besar 2. Jadi gambarnya eh, duanya nggak masuk ya. Nggak masuk. Ini ngikuti yang abu, yang grafik 3X min 3. Kemudian terus ini sampai terus aja sana. Nah, udah itu grafiknya yang merah itu. Di sini putus, di sini putus gitu ya. Oke. Tadi ada yang limitnya ada ya. Mesin putus. Oh, 2,001 ya. Ada. Kemudian di berapa ini? Di 2 harusnya. Loh, di 2 4 sebentar. Saya ada salah nggak ya? Di 2 di 2 nilainya 3. Ini salah ngitung ya tadi.
Oh, sebentar, sebentar. Kalau di sini, di 2, juga 3. Salah ini ya. Saya salah yang terakhir. Sorry, sorry. Ini, ulangi yang terakhir. Kalau X-nya 2, Y-nya 3. Grafik yang 3X min 3. Di sini berarti. Kalau X-nya 3, dia di 6. Jadi grafiknya ini. Ah, itu. Tapi ma dipakainya hanya X besar 2. Jadi saya merahin. Di duanya nggak ikut. Jadi tetap bolong. Ini sana. Gitu ya. Ini mah masuk sini mah. Terus tapi. Kenapa tadi saya teringat itu? Karena tadi saya ingat limitnya di 2 ada. Nilainya 3. Jadi dari kiri 2 sama dari kanan 2 haruslah cenderung 3. Makanya tadi kerasa ada aneh. Karena salah ngitung. Tapi yang kayak tadi salah ngitungnya kan nggak kelihatan. Kalau di ujiannya disalahkan. Kalau di grafik ini kan nggak kelihatan salah ngitungnya. Oke. eh, Satu soal lagi mengakhiri bab ini. Nah, ini mah soal pada untuk belajar teori aja ya sebenarnya. Udah mepet waktunya. Saya buka aja ya langsung. Yang gini kayaknya juga nggak akan keluar di ujian. Oke, kita lihat. Diketahui katanya fungsi f kalau dibagi x sebagai fungsi baru itu nilainya selalu kecil satu untuk semua x yang enggak di interval min a yang enggak termasuk titik nol ini. Jadi intervalnya nol enggak masuk, tapi intervalnya dari min a sampai a. Ya pokoknya interval yang memuat nol lah. Ini min a, ini a. Itu nolnya enggak ikutan. Nah, apa sih pertanyaan soalnya? Balik lagi. Hitung limit X mendekati nol ya. Mau ngitung. Nah, ini perlu prinsip apit. Kita lihat. Fx per X kecil satu diketahui. Kedua ruas saya kalikan dengan mutlak X. Boleh ya? Mutlak X kan nggak pernah negatif. Juga nggak pernah nol. Karena X sama nol dikeluarkan. Jadi kedua ruas kalau dikalikan mutlak X jadi ini. Kemudian saya apit. Fx ini nggak pasti lebih besar sama nol. Karena ini nggak mungkin negatif. Nah, terapkanlah fungsi apit, prinsip apit. Hitung limit yang ini. Limit ini, limitnya sama menuju nol. Dari fungsi nol, ya nol. Limit ini, udah ya harga mutlak yang huruf V itu, limitnya juga nol. Jadi, limit si mutlak fx nol. Belum selesai karena yang ditanya limit fx tanpa mutlak. Tapi kita punya rumus, kalau limit mutlak nol, limit tanpa mutlaknya juga nol. Lumayan ya soal-soalnya. Yang ini mikir nggak akan keluar lah yang gini ya. Nah, sampai situ dulu ada pertanyaan. Ini pas bahan minggu ini gitu. Kalau nggak tadi saya ketinggalan lumayan tuh 1/2 jam. Pak, maaf masih bingung cara nentukan kayak eh, kiri kanannya gitu loh, Pak. Ah, maksudnya kapan pakai limit kiri, kapan pakai limit kanan atau nggak perlu gitu? Iya, Nah, gini prinsipnya. Saya kasih ilustrasi lagi ya. Jangan merah. Saya punya F, merah lupa. Fx sama dengan ini misalkan X kuadrat tambah satu untuk X kecil satu, 7 lah, satu T. Ini apa, saya sukanya lah min X, X besar dari 7. Kalau kita diminta ngitung limit X mendekati 4 dari Fx, kita lihat gini, gambarin di garis bilangan ini 4,
Di sebelah kiri 4 berlaku aturan yang mana? Yang X X kuadrat kuadrat plus plus satu. satu ya. Di kanan 4, tapi yang paling dekat ke 4. X kuadrat plus satu juga. X kuadrat plus satu. Ya udah, ini ngitungnya nggak usah pakai limit kiri kanan. Mau pakai limit kiri kanan juga boleh dihitungnya. Sebuah fungsi itu kalau mau dihitung pakai limit kiri kanan selalu boleh. Tapi kadang-kadang nggak perlu. Kalau nggak perlu, daripada panjang ya langsung aja ini. Karena di kiri kanannya aturannya sama. Kalau kalian mau ngitung pakai limit kiri, ya aturannya ini, limit kanan aturannya ini juga. Gitu ya, boleh. Kemudian, kalau saya mau ngitung limit X mendekati 7 dari fx. Kita lihat ini di 7. Di kirinya aturannya apa? Jangan dilihat yang di 7-nya ya. Di kiri 7. Itu X kuadrat tambah satu. Di kanannya min X. Beda di kiri kanan. Kepaksa saya harus ngitung limit X mendekati 7 kiri. Nanti fx-nya diganti ini, yang kiri 7. Dan satu lagi limit X mendekati 7 kanan. Pakai ini. Ini menjadi apa? Limit X mendekati 7 kiri dari X kuadrat tambah satu. Yang ini menjadi limit X mendekati 7 kanan dari min X. Ya, dihitung aja ya. Kalau udah ngitung, tanda kiri kanannya udah nggak penting. Ya, 7 aja kalau dihitung. Udah paham yang tanya? Paham, Pak. Terima kasih. Ada lagi? Nah, kalau udah nggak ada, saya akan itu dulu, apa? Matiin dulu rekamannya. Mana sih? Kenapa nggak ada ya?